Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukanlah sekedar sepi, tetapi ada sesuatu yang sedang menunggu. Matikan lampu, tenangkan nafas, karena malam ini cerita akan dimulai. Hai semuanya, selamat malam. Balik lagi nih bareng aku di segmen cerita misteri yang diambil dari sudut-sudut gelap di kehidupan nyata. Pernah nggak sih kalian lagi di rumah sendirian, terus tiba-tiba mendengar suara timba air dari sumur yang ada di belakang rumah kalian atau kontrakan kalian gitu. Nah, dan di situ padahal kalian tahu bahwa sumur itu sudah lama banget tuh kan ditutup, sudah mati, sudah kering dan ditutup oleh beton atasnya. Dan juga kalian ngerasa suasana nih yang tadinya tenang, aman, tiba-tiba sudah berubah menjadi pengap dan lembab. Dan terdengar suara-suara gitu. Dan pada saat kalian coba dengerin lebih teliti, ternyata kalian mendengar suara timba. Dan suara itu semakin kencang, diselingi suara cakaran kuku di atas semen yang menutupi sumur yang ada di belakang rumah kalian. Nah, cerita kali ini datang dari teman kita yang bernama Linda, yang merupakan mahasiswi tingkat akhir yang dimana logikanya sangat kuat karena setiap hari dia bergelut dengan skripsinya. Dan sebagai orang yang terpelajar nih, Linda awalnya paling anti atau paling gak percaya sama hal-hal gaib atau hal-hal mistis lah. Tapi kejadian di sebuah rumah tua kawasan Ampenan, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 benar-benar merubah hidupnya secara total. Saking traumanya, Linda sampai sekarang gak pernah berani lagi nyalain keran air di malam hari tanpa rasa was-was. Karena katanya bayangan rambut itu seolah-olah masih mengintai dari lubang wastafel dan suara-suara dari sumur yang pernah dia rasakan. Nah, semuanya ini bermula pada saat Linda sedang mencari kontrakan dan dia menemukan kontrakan murah banget di gang sempit di daerah Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Nah, rumahnya ini merupakan bangunan tua yang memiliki gaya kolonial lah, dan sepi dan juga punya halaman belakang yang sangat luas. Di sana ada satu sumur tua yang sudah ditutup lempengan beton tebal sejak tahun 1998. Dan pada saat dia lagi fokus-fokusnya nih ngerjain revisi skripsi pada saat jam 2 pagi, Linda tiba-tiba mendengar suara krak, krak dari arah sumur itu. Suaranya kayak ember yang lagi ditarik ke atas, lengkap dengan cipratan air yang jatuh kembali ke bawah. Itu Linda sempat terdiam di meja belajarnya itu. Pikirannya langsung kayak, mungkin itu suara pipa air atau kucing di halaman dia. Dan di situ dia sudah mencoba abaikan saja, udahlah abaikan aja, mungkin kucing gitu kan. Tapi malam-malam berikutnya suara itu makin jadi. Bukan cuma suara timba aja, tapi tiba-tiba muncul suara perempuan yang bersenandung lirik. Nadanya seduh banget, merdu. Kayak lagu pengantar tidur yang paling sedih yang pernah dia dengar. Dan pada saat dia lagi di kamar mandi jam 3 pagi karena habis masih ngerjain skripsi, Linda ngerasa ada yang makin gak beres. Karena suasana kamar mandinya itu yang awalnya aman, santai, hangat itu mendadak jadi dingin banget. Padahal gak ada ventilasi yang sedang terbuka, jadi tidak mungkin ada udara masuk kan. Dan pada saat dia lagi basuh muka, wastafel di depannya mulai berembun, buram, tanpa sebab. Dia ngerasa ada hawa dingin yang menjalar di punggungnya. Kayak ada sesuatu yang basah lagi menempel di punggung dan atau di belakang, daerah belakangnya itu. Dan pas dia buka mata untuk melihat ke cermin, ada apa di belakangnya itu. Jantungnya tiba-tiba. Dia langsung kaget banget karena tepat di belakang pundaknya sudah berdiri sesosok wanita dengan rambut yang panjang, hitam, dan juga basah kuyup seluruhnya. Air yang menetes deras dari rambut itu. Tapi anehnya itu airnya nggak jatuh ke lantai, nggak kena lantai gitu. Dan melainkan dan setelah itu dia merangkak membasahi punggung baju-baju Linda seperti jari-jari dingin yang lagi ngeraba kulitnya gitu. Di situ Linda benar-benar mau teriak, mau kayak tapi suaranya kayak ketahan di kerongkongannya. Linda di situ sudah benar-benar lemes banget.
beneran ngerasa dunia sudah kayak gelap. Dan dari arah sumur di luar, suara cakaran kuku di atas beton itu kayak ada, dan kayak semakin pelan-pelan semakin keras gitu. Diikuti suara Parau yang nangis, kayak orang nangis gitu. Lepaskan aku haus. Terus dia lihat lagi ke cermin, itu wajah wanita di belakang itu udah menempel di belakang kepalanya sendiri kayak di sini sampingnya, dengan mata putih tanpa pupil dan mulut yang terbuka lebar siap menghisap udara di sekitar kayak. Dan seketika itu juga Linda otomatis berontak sekuat tenaga dan dia lari keluar rumah tanpa sempat bawa barang apapun. Jadi dia terus lari serabutan di gang sempit itu sampai ketemu warga yang lagi ngeronda di sekitar situ dan langsung jatuh pingsan di sana. Dan pada saat dia mencari info sekitar situ, Linda nemu fakta dari warga sekitar kalau rumah itu punya rahasia kelam pada tahun 1967. Katanya dulu ada pembantu muda yang hilang secara misterius setelah sering disiksa majikannya, kayak disiksa, dipukul, diapa. Dan polisi cuma nemu sandalnya di pinggir sumur. Dan pada tahun 1998 pemilik baru tutup sumur itu pakai beton, bukan karena kering, tapi karena bau anjir dan suara tangisan dari dalam sumur yang gak pernah hilang selama puluhan tahun. Dan warga percaya, awalnya arwahnya terjebak di sana dan terus minta tolong buat dilepaskan lagi dari dinginnya dasar sumur itu. Dan sampai sekarang Linda udah gak pernah lagi mau tinggal di rumah tua itu. Jadi dia pindah kontrakan ke tempat yang lebih enak lagi. Dia sadar kalau suatu saat dia sudah ditutup itu, rapat-rapat belum tentu benar-benar dia. Jadi, dan juga kalau kalian lagi di tempat baru dan dengar suara air atau timba di tengah malam, mending kalian langsung tutup kuping, jangan pernah cari tahu sumber suaranya, dan jangan pernah nengok ke belakang atau cari tahu di mana. Gimana nih menurut kalian? Ada yang punya pengalaman serupa sama sumur tua atau tempat-tempat di beton misterius atau pohon misterius gitu kan? Apakah ada pengalaman serupa? Coba tulis di kolom komentar ya, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kan pengalaman kalian ini bisa jadi peringatan buat yang lain. Nah, dan juga jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan update-update cerita misteri yang bakal bikin malam kalian lebih seru lagi. Dan ada satu peringatan nih buat kalian semua teman-teman, tetap waspadalah sama lingkungan sekitar kalian. Jangan pernah cari tahu apa yang tidak tahu, jangan pernah melakukan hal-hal yang nakal lah di tempat baru, karena mungkin aja kita nggak tahu apa kita ini tinggal sendiri atau enggak. Mungkin aja ada orang lain atau ada penunggu yang sedang menunggu di situ, yang ingin berteman, tapi ternyata lebih dari teman, gak kamu bisa mendapat. Selamat malam, tetap waspada, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di next video dan cerita berikutnya. Bye!